Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten yang berada di Jawa Timur. Bojonegoro di bagian utara merupakan daerah aliran Sungai Bengawan Solo yang cukup subur. Kawasan pertanian umumnya ditanami padi pada musim hujan dan tembakau pada musim kemarau. Bojonegoro merupakan salah satu daerah yang menjadi pusat pembudidayaan tembakau di Jawa Timur. Karena daerah ini karakteristik wilayahnya cocok untuk budidaya tanaman tembakau. Tetapi, tidak semua wilayah Bojonegoro cocok untuk ditanami tembakau. Petani tembakau di Bojonegoro terfokus di beberapa kecamatan, seperti Sugiwaras, Kedongadem, Kepoh Baru, Bauereno, Sumberjo, dan Balen. Pada umumnya, masyarakat Bojonegoro banyak yang berprofesi sebagai petani. Karena di Bojonegoro pertanian merupakan kegiatan utama bagi masyarakatnya. Mayoritas petani yang ada di Bojonegoro yaitu petani padi, palawija, dan petani tembakau. Keberadaan petani tembakau di Bojonegoro sudah ada sejak zaman Belanda. Jenis tembakau yang dihasilkan di Bojonegoro adalah tembakau Virginia. Tembakau merupakan salah satu komoditas perdagangan penting bagi penduduk Bojonegoro. Produk tembakau yang utama diperdagangkan adalah daun tembakau dan rokok. Tembakau dan rokok merupakan produk bernilai tinggi, sehingga berperan bagi bangsa Indonesia dalam perekonomian, yaitu sebagai salah satu sumber devisa, sumber penerimaan pemerintah, pajak atau cukai, sumber pendapatan petani, serta lapangan kerja masyarakat. Tanah di Bojonegoro sebagian besar digunakan untuk lahan pertanian. Berdasarkan data kantor statistik Bojonegoro, luas tanah petani yaitu sebesar 126.995 hektar. Kehidupan penduduknya tidak lepas dari agraris atau usaha tani. Tembakau merupakan jenis tanaman yang sangat mempengaruhi pendapatan petani sekitar 50-70%. Meski dalam proses penanaman membutuhkan waktu yang cukup lama serta modal yang dikeluarkan tentunya tidak sedikit. Akan tetapi, jenis tanaman ini sangat mampu merubah keadaan ekonomi petani tembakau di Bojonegoro. Bagi masyarakat di Bojonegoro, tembakau merupakan tanaman yang sangat menguntungkan. Meskipun kondisi cuaca yang tidak menentu, para petani banyak menggantungkan harapan terhadap daun tembakau tersebut. Harga tembakau di Bojonegoro relatif lebih mahal apabila dibandingkan dengan tanaman pangan maupun tanaman komoditi lain, seperti padi, jagung, kacang hijau, dan jenis tanaman lainnya. Tanaman tembakau masih jauh di atas komoditas tersebut. Melihat perbedaan yang cukup signifikan, para petani masih sangat menggantungkan harapan mereka terhadap tanaman tembakau. Di sini terdapat luas areal tanaman tembakau Jawa Timur tahun 2018. Bojonegoro sendiri menyumbang luas areal tanam tembakau sebesar 8%. Pada tahun 2018, Jawa Timur mampu menghasilkan tembakau sebanyak 126.075 ton dengan luas areal tanam 114.490 hektar. Berdasarkan data Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, produksi tembakau di Jawa Timur selama tahun 2011 sampai 2018 cenderung mengalami penurunan. Seperti saat ini, di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, permintaan tembakau di Bojonegoro cenderung tetap. Dinas Pertanian Bojonegoro Jawa Timur menyatakan produksi tanaman tembakau dengan luas 8.623,50 hektar semuanya terserap pabrikan dengan harga yang memadai. Bahkan daun pucuk yang biasanya tidak laku juga bisa terjual.
Sesuai data PT Gudang Garam, melakukan pembelian tembakau pada musim panen tahun ini sekitar 1.500 ton. PT Sentral Agro Mandiri di Desa Margomulyo, Kecamatan Balen juga melakukan pembelian tembakau yang merupakan daun bawah dengan jumlah tidak terbatas. Saat ini harga tembakau normal, seperti harga tembakau di Jombang, Lamongan, dan Bojonegoro. Dikisarkan harga tembakau berkisar 60.000 per kilogram. Ketidakstabilan harga sebelumnya dikarenakan pedagang yang memainkan isu pasar. Alasannya adalah karena harga rokok naik, maka rokok tidak laku di pasaran, sehingga perusahaan rokok membeli dengan jumlah sedikit. Dengan cara ini, pedagang bisa meraup keuntungan yang besar. Di sini ada permasalahan tentang tanaman tembakau yang ada di Bojonegoro. Permasalahan yang pertama yaitu dalam kualitas pemasaran dan harga jual. Selain itu juga program intensifikasi tembakau Virginia atau ITF dihentikan. Permasalahan kualitas berupa hasil panen yang kurang baik. Dalam pemasaran mendapatkan saingan dari daerah lain yang lebih baik, sehingga harga jual menurun. Di samping itu juga terjadi persaingan dengan produksi tembakau Virginia dari Lombok atau NTB. Permasalahan yang kedua yaitu modal terbatas, sehingga para petani kebanyakan menjual benda pribadi mereka seperti hewan atau ternak, atau bisa juga perhiasan seperti emas. Permasalahan yang ketiga yaitu terbatasnya saprodi untuk memproduksi tembakau. Permasalahan yang terakhir yaitu rantai distribusi yang panjang, sehingga harga tidak kompetitif. Dapat kita ketahui sendiri, jika rantai distribusi itu semakin panjang, maka harga beli di petani itu sangat murah. Di sini ada regulasi dan kebijakan. Yang pertama yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2017 tentang ketentuan impor tembakau. Dinilai berpotensi mengacaukan industri tembakau nasional dan secara tidak langsung meredupkan kehidupan petani tembakau. Yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2019 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat aditif berupa tembakau bagi kesehatan. Yang ketiga yaitu kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau tahun 2020 yang mulai berlaku 1 Januari 2020. Rata-rata sekitar 23%, atau kenaikan harga jual eceran rata-rata sekitar 35%. Selain tarif cukai, pemerintah juga menggunakan instrumen kenaikan harga jual eceran untuk pengendalian konsumsi rokok, terutama terkait keterjangkauan terhadap produk rokok. Strategi yang pertama yaitu ada diversifikasi produk. Adanya peraturan pemerintah mengenai pengendalian tembakau merupakan ancaman bagi petani dan perusahaan. Oleh karena itu, dapat dilakukan diversifikasi produk tembakau non-rokok. Misalnya, yaitu bisa digunakan sebagai bahan pestisida, kosmetik, obat-obatan, dan bahan lainnya. Yang kedua yaitu meningkatkan integrasi antar subsistem agribisnis. Yang ketiga yaitu mendirikan lembaga keuangan khusus petani tembakau untuk mengatasi terbatasnya modal dari petani. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang komoditas tembakau yang ada di Bojonegoro. Jika ada saran atau kritik, silakan komen di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.